yang depan belakang, nanti tinggal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Burung balang terbang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nas membagi salam? Wah bukan lagi. Yang tak jawab salam berarti boleh bagi. Alhamdulillah saya jawab semua ya. Alhamdulillah, syukurillah, sallallahu alaihi wa sallam. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Muhammad alladzi balagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa adal amanah wa jahada fi sabilillah. Al-Qadiyah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'ala bina wa salli 'ala nabiyyina nabiyyi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Silatul Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih bisa bertemu dan bertatap muka. Ya, sebelumnya yang kita muliakan, yang kita hormati Tuan Guru Profesor Dr. Kiai Abdul Somad, Tuan Guru kita yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di sini. Yang juga kita muliakan juga para asatidz ya, asatidz senior kita, Ustaz Nabi, Ustaz Abno, dan Ustaz yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin Allahumma amin. Tentu sebelumnya saya sebelum menyampaikan ini sedikit dulu ingin memperkenalkan diri saya, Al-Fakir Hermi Faisal ya, Hermi Faisal. Saya di Mesir datang 2005 Ustaz. Pulangnya 2017. Lama ya? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun untuk S1. Jadi rasanya saya sekarang ini untuk menjadi pengantar materi ini rasanya kurang ajar rasanya kurang ajar. Kok ada anak yang 12 tahun Mesir tak selesai gitu kan? Salah pula di ayat-ayat cinta ya. 10 tahun, ini 12 tahun. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Jadi mengantar turis dan ada blok satu Somad di sini. Saya sebetulnya memang betul-betul malu di sini sebetulnya. Cuma kemarin dipaksa-paksa sama Ustaz Nabi. Ini bagian Ustaz sekarang nih. Kalau bisa ganti-gantilah saja. Saya betul-betul gemetar. Sampai tadi di rumah saya gemetar Ustaz. Jam 7 saya sudah keluar dari rumah. Saya bilang sama istri saya, saking pusing saya keluar. Akhirnya saya bingung dari mana. Duduk saya di masjid sana. Lama. Saya gemetar ini, takut saya sama Sabtu Somad. Walaupun sebenarnya saya sudah pernah berjumpa dengan Sabtu Somad itu. Pertama sekali saya berjumpa dengan Sabtu Somad itu di tempat yang paling mulia daerah saya, yaitu di Masjid Fadil, masjidnya Syekh Ali Jumat. Jadi pertama sekali ketemu Syekh ini, Syekh Abdul Somad ini, saya langsung peluk dia kuat-kuat. Saya berharap biar Ustaznya ingat sama saya. Tapi kayaknya tak ingat nampaknya nanti kita peluk lagi. Alhamdulillah ya. Itu yang pertama sekali berjumpa dengan Ustaz Abdul Somad. Kemudian yang kedua, karena waktu itu 2016 itu kita biasanya dengan Syekh Usama Mansi kita mengadakan pengajian Kutubut Tis'ah, dan itu rolling setiap 4 bulan sekali. Biasanya Syekh Usama Mansi itu datang ke Mesir untuk menjelaskan, mensyarahkan tentang Kutubut Tis'ah. Dan alhamdulillah ketemu lagi dengan Sabtu Somad di situ. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Sabtu Somad, dan kita juga sempat pergi juga waktu itu, pergi ke tempat tarekat Naksabandi bersama Al-Ustaz Abdul Somad. Dan alhamdulillah waktu itu Ustaz suruh saya pegang HP-nya. Wah, saya berdebar hati saya. Masya Allah. Dapat saya pegang HP. Masya Allah. Untuk pulang kan? Saya pulang. Hampir saya bawa lari. Ya, saya tak berani buka, cuma kan foto-foto aja, gitu kan, foto ada Ustaz Hidayatullah juga waktu itu. Saudara langsung diuploadnya di Facebook dia, sehingga pada waktu itu meledak, viral, ya. Wahabi kepanasan. Pada waktu itu, alhamdulillah ternyata kemudian saya sempat juga minta nomor HP waktu itu sama Saudara Somad, dan minta alhamdulillah ada nomornya, dan saya kirim foto. Kemudian saya tanya, Ustaz, saya pulang malu tak pulang ke itu Ustaz. Saya sudah 12 tahun di sini gitu kan. Jadi gimana nih Ustaz? Apakah saya tetap aja di Mesir, tinggal di Mesir ini gitu kan? Atau saya harus pulang ke Indonesia? Ustaz Somad pesannya singkat itu tuh pulang saja ya. Alhamdulillah saya 2017 pulang. Alhamdulillah. Jadi itu perkenalan singkat saja ya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan ini menjadi membawa keberkahan. Kemudian untuk menyampaikan ini saya mohon izin Ustaz Al-Fakir, masalah tentang beramal dengan hadis doa ini. Bila kita melihat fenomena yang sekarang ini, banyak orang yang mendoakan hadis yang sudah sahih, ya. Jadi ini adalah ulama zaman ulama kontemporer yang datang belakangan, yang mana hadis-hadis yang sudah disahihkan, ya, para al-a'immah, para Imam Nasai, waktu kita juga berdiskusi ataupun berdialog, mengaji, itu saya sengaja pegang waktu itu kitabnya karangan orang-orang sebelah itu. Jadi banyak memang kita itu doa al-Albani itu, padahal di situ imam itu dia mensahihkan hadis tersebut. Jadi banyak permasalahan-permasalahan. Dan kemudian di sini tentang beramal dengan hadis dhaif, ya. Beramal dengan hadis itu sebenarnya dia terbagi kepada dua bagian. Min haisul qabul, yaitu hadis yang diterima, wa min haisul rad, dan ada hadis yang tertolak. Nah, hadis yang diterima min haisul qabul ini itulah yang disebut dengan hadis sahih. Ada juga dengan hadis hasan, ada sahih liwairihi, ada hasan liwairihi. Ini adalah hadis-hadis yang sahih. Kemudian ada juga hadis-hadis yang tertolak, yang mardud, hadis-hadis yang tertolak. Apa saja hadis-hadisnya? Termasuklah di sana hadis dhaif. Tapi hadis dhaif ini dia nanti punya klasifikasi lagi oleh para ulama. Jadi nanti kapan hadis ini nanti bisa diamalkan, kapan hadis ini bisa menjadi diterima, kapan hadis ini terangkat derajatnya. Kemudian ada hadis dhaif, ada istilah-istilah para ulama lah itu, ada hadis dhaif, ada hadis mudha'af, ada hadis makruh, ada hadis makruh, dan lain sebagainya. Jadi di sini juga Saudara Thomas sudah menjelaskan itu tadi. Dan hadis-hadis yang boleh, yang kita untuk beramal dengan hadis dhaif itu tentunya memiliki syarat-syarat. Di sini ditulis oleh Al-Ustaz tuan guru kita, yaitu mengambil perkataannya Al-Imam Asyuyuti, bahwasanya boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif dengan syarat bukan pada masalah akidah, bukan pada masalah usul, masalah pokok agama, masalah fondasi agama, masalah rukun agama rendah. Tapi ini boleh, ya, kita mengambil hadis yang dhaif tersebut dalam pada masalah tidak boleh pada masalah akidah, kemudian tentang sifat Allah, perkara yang boleh, ya, perkara yang jaiz, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi penjelasan untuk firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menggunakan hadis dhaif tersebut. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Asyuyuti. Kemudian bukan pada hukum halal dan haram. Jadi untuk masalah hukum fikih jadi tidak bisa kita menggunakan atau mengamalkan hadis dhaif tersebut dalam perkara halal dan haram. Kemudian boleh pada kisah fadhail, keutamaan-keutamaan amal, nasihat, ya kan, tarikh wa tarhib, sebuah amalan yang itu dinilai nanti itu akan mendapatkan pahala tertentu jika kita mengamalkannya. Nah, ini yang disebut dengan fadhailul amal. Kemudian hadisnya itu tidak terlalu dhaif. Nah, tidak terlalu dhaif ini maksudnya apa? Ada asyaddu dhafi. Kadang ada istilah ulama itu tadi. Ada yang menyebutkan dengan asyaddu dhafi. Kemudian ada Ibnu Hajar mungkin disebutkan dengan kalimat dhaif jiddan. Ada yang mengatakan mutahim, ya kan? Atau dia dajjal, atau mungkar, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai asyaddu dhafi, dhaif jiddan, lemah sekali. Maka hadis yang paling sangat lemah setelah diklasifikasi oleh para ulama, setelah diuji coba, setelah diusul periksa, setelah diobservasi, maka dia tidak bisa berhujjah dengan hadis yang dhaif itu, terlalu dhaif. Kalau di sini bahasa tuan guru kita adalah terlalu dhaif, perawinya, dan dia bukan kadzab, mutahim bil kadzib. Tapi mutahim bil kadzib ini nanti dia hanya sebatas tertuduh, ya. Kalau kadzab itu nanti dia betul berdusta. Tapi kalau mutahim bil kadzib itu nanti bisa jadi pun nanti bisa diangkat derajatnya itu tadi. Kalau ada jalur lain nanti dia menguatkannya. Kemudian tertuduh sebagai pendusta atau terlalu banyak kekeliruan dalam periwayatannya. Jadi kekeliruan dalam periwayatan ini disebut juga dengan ghalat, ya. Ghalat, ya, banyak kekeliruan. Kekeliruannya itu dia menyampaikan hadis tersebut, orang-orangnya itu mungkin salah dengarnya, atau mungkin yang pembacanya, mukriknya itu mungkin membacakan seperti ini, kemudian mendengarkannya seperti ini. Itu nanti terjadi kekeliruan, ataupun mungkin dia hafalannya kurang kuat, su'ul hifzi. Maka ini juga tidak kuat hadisnya itu nanti. Nah, makanya dia menjadi
hadis yang lemah. Kemudian bernaung di bawah hadis sahih. Bernaung di bawah hadis sahih. Jadi payung itu tadi harus hadis sahih, ya. Hadis sahih dan juga Al-Qur'an tentunya. Ini adalah asal sumber utama umat Islam itu tadi, yaitu Al-Qur'an dan hadis sahih. Maka dia harus bernaung kepada di bawah hadis sahih tersebut. Bernaung di bawah hadis sahih, tidak bertentangan. Artinya hadis ini tadi tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dan juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka kalau dia bertentangan, maka kita tidak bisa beramal dengan hadis ini, ya, dengan hadis sahih tersebut. Kemudian tidak diyakini sebagai suatu ketetapan, hanya sebagai bentuk kehati-hatian, ya, tidak diyakini sebagai bentuk. Jadi ini ketika kita menyampaikan hadis tersebut, ini kita tidak meyakini adalah ketetapan dan kita tidak menyandarkannya itu kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di sini memang ada ihtimal, ada kemungkinan di situ. Maka disitulah para ulama tersebut mengklasifikasi, mengkritisi sebuah hadis, apakah yang ini tadi layak, apakah ada pendukungnya, apakah ada penguat. Karena hadis dhaif tadi dia bisa menjadi terangkat derajatnya itu, bisa menjadi hasan liwairi nanti apabila ada jalur yang lain yang menguatkan hadis tersebut. Akan tetapi kalau dia sudah syadid dhafi, ya kan, dhaif jiddan, ya, kadzab, ya kan, dajjal dan lain sebagainya, nah, maka itu tidak bisa nanti terangkat derajatnya itu dari dhaif itu terangkat menjadi derajatnya hasan liwairi. Nah, itu tadi yang jadi hadis tersebut jangan kita yakini sebagai sebuah ketetapan, hanya sebagai bentuk kehati-hatian saja. Tapi untuk fadhilul amal, ya, untuk menambah amal-amal kita, nanti banyak mungkin hadis-hadis yang tentang fadhilul amal tersebut, hadis-hadis yang riwayatnya lemah, akan tetapi dia tidak bertentang. Akan tetapi dalil Al-Quran, dalil hadis juga yang mutawatir menjadi pendukungnya. Tapi secara umum kemudian diejawantahkan ke dalam hadis dhaif tersebut, ya. Secara secara lebih khusus lagi. Jadi khususnya ada di tersebut, kemudian secara umumnya ada di hukum asal yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, ini teks lengkapnya itu bisa kita lihat di sini, ya. Al-Ustadz juga menuliskan langsung mengambil. Jadi Ustadz Somad mengambil langsung dari kitabnya, ya, mengambil pendapat-pendapat Imam Suyuti tersebut, kemudian dinukilkan di sini, diletakkan di sini. Nah, cuma memang di sini saya lihat memang tidak semuanya yang diterjemahkan di sini, karena di dalam hadis dhaif di sini kalau kita lihat yang bahasa Arabnya ini terbagi kepada tiga mazhab, ya kan? Ada yang menerima secara mutlak, kemudian ada yang menerimanya ada yang menerimanya untuk fadhailul amal, ya kan? Kalau yang pertama tadi, mazhab yang pertama itu dia baik dalam perkara halal ataupun haram dia tetap memakai itu secara mutlak. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad saja, ya, Imam Ahmad, kemudian Abu Daud juga, Imam Abu Daud juga menyampaikan seperti itu. Kenapa? Kata Imam Ahmad, hadis dhaif ini tadi ahabbu, ya, lebih kami cintai min ra'yi rijal, daripada pemikiran-pemikiran orang-orang. Jadi lebih kami senangi, lebih kami sukai. Begitu juga Imam An-Nasai As-Sujastani juga seperti itu. Nah, kalau belum sampai derajatnya itu diingkari oleh banyak orang, belum sampai kepada derajat matruk, maka hadis tersebut bisa kita amalkan untuk fadhilul amal. Ini adalah mazhab yang pertama. Kemudian ada mazhab yang kedua. Mazhab kedua ini adalah untuk fadhilul amal. Kemudian di sini, itulah tadi yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti tadi. Termasuk Imam Suyuti ini pada mazhab yang kedua ini tadi, ya, dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan yang tadi itu tadi. Seperti boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif bukan pada masalah akidah, bukan pada masalah hukum halal dan haram, tidak terlalu dhaif, bernaung di bawah hadis sahih. Dan ini juga dipakai oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam As-Sakhawi dan Ibnu Hammad dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini. Kemudian ada lagi mazhab yang ketiga, saya kurang mengenal ini. Ini juga banyak yang dipakai oleh kalangan-kalangan kawan-kawan kita sebelah, ya kan? Salafi ini itu menolak, ya, hadis-hadis dhaif tersebut, menolak secara mutlak, baik itu dalam perkara al-haram, baik itu dalam fadhilul amal, mereka menolak. Nah, jadi disinilah kemudian Al-Ustadz juga, guru kita juga memberikan contoh ini supaya kita mudah untuk memahami, ya. Jadi diberikan contoh karena waktu itu mungkin yang banyak mempermasalahkan tentang hadis dhaif ini, ya, tanpa usul periksa dan lain sebagainya.
yaitu dari kalangan orang-orang sebelah, maka Ustaz Abdul Somad juga menghadirkan di sini yaitu perkataan-perkataan dari guru mereka sendiri, ya kan? Ada Syekh Albani, ada Syekh Utsaimin, di mana ini guru mereka. Ternyata di sini juga ada apa namanya? Ada ta'arud gitu loh. Ada pertentangan di antara kalangan mereka sendiri dalam permasalahan hadis bab ini. Mereka yang satu sisi yang tidak membolehkan, kemudian dari yang lainnya juga ada yang membolehkan, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin ini tadi. Ya. Ini yang dicontohkan di sini oleh Al-Ustaz yaitu tentang doa, ya kan? Doa Allahumma laka sumtu wa rizqika aftabtu. Ini kan yang sering kita pakai. Ya, ini hadisnya dhaif yang juga disebutkan juga di sini oleh imam mereka yaitu Syekh Albani. Kemudian dijawab di sini oleh tuan guru kita dengan perkataannya Syekh Utsaimin, dan mana yang dua orang ini adalah idola mereka, ya, idola mereka. Jadi kita menjawabnya tidak perlu kita membuang banyak energi dengan menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, dengan pendapat ulama kita tentang Imam As-Sakhawi gimana, Ibnu Hajar Asqalani gimana, Imam Nasai gimana, mudah-mudahan. Tapi cukup dengan menyampaikan pendapat dari kalangan mereka sendiri. Dan di sini boleh ya, namanya untuk berdoa. Dan itu jelas kalau kita baca di sini pendapatnya Syekh Utsaimin, sesungguhnya waktu berbuka adalah waktu terkabulnya doa. Ini yang terjemahan dari bahasa Arabnya. Karena waktu berbuka itu waktu akhir ibadah. Karena biasanya manusia dalam keadaan sangat lemah ketika akan berbuka. Setiap kali manusia dalam keadaan jiwa yang lemah, hati yang lembut, maka lebih dekat kepada penyerahan diri kepada Allah SWT. Dan doa yang maksudnya adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Cuma sekarang kalau kita pakai doa ini, itu kalangan sebelah itu banyak yang kepanasan gitu kan. Biasanya yang panas-panas ini bukan manusia ini kan. Yang suka panas kalau kita doa ini kan baik ya kan. Doa ini kan baik, ya kan? Isinya baik. Apakah salah kita berdoa menggunakan hadis ini? Maka hadis ini tadi itu menjadi fadhailul amal, menjadi keutamaan bagi kita untuk mengamalkannya. Jadi nggak boleh kepanasan kalau berdoa kok. Ya kan? Artinya juga bagus, yaitu ya Allah untukmu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka, ya kan? Dan begitu juga ada yang hadis sahih dan kita tidak membantahnya, yaitu zahabatmu wa qadatikmu wasbatul ajri insyaallah. Dahaga telah pergi, pura-pura telah basah, dan balasan telah ditetapkan insyaallah. Jadi itulah tadi. Jadi klasifikasi memang hadis-hadis dhaif itu memang banyak sekali, ya kan? Ada hadis mursal nanti kan, yang itu terpotong sanadnya itu tadi, ya kan? Langsung kepada tabi'i. Ada hadis nanti ada mauquf, itu berhenti di sahabat. Ada hadis maqtuf, ya kan? Berhenti pada tabi'in. Jadi seperti itu. Ada nanti ada hadis yang mudallas, ada lagi muttarib, ya kan? Ada lagi banyak, ada muqbal, yang mana muqbal, mana mu'allaq. Yang mu'allaq berarti apa? Yang hadisnya itu mata rantainya itu terpotong dua generasi, baik itu mungkin tapi dia dua fase ini dia secara terpisah. Nah, itu kalau mu'allaq. Tapi kalau muqbal dia berurutan. Yang berarti kalau rawi yang keempatnya hilang, berarti yang rawi kelimanya juga hilang. Tapi kalau yang mu'allaq tadi, rawi yang keduanya mungkin hilang dengan rawinya yang kelima, mungkin seperti itu. Jadi ada dua fase seperti itu. Nah inilah yang disebut dengan hadis. Tapi hadis-hadis tersebut itu nantinya bisa dikuatkan dengan jalur raya. Cuma di sini mungkin tidak ada di sini menjelaskan tentang contoh hadis yang dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi bagaimana hadis yang tadi dhaif itu bisa naik derajatnya menjadi hasan, itu seperti itu. Mungkin ada contoh-contohnya yang lain seperti ya ada hadis tentang berzikir di malam Idul Fitri, ya kan? Berzikir di malam Idul Fitri ini sebetulnya ada salah satu riwayatnya di situ itu yang lemah. Akan tetapi perawi-perawi yang lainnya itu mereka itu orang-orangnya siqah, orang-orangnya dobit, terpelihara, terjaga, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian syarat daripada hadis, ya, hadis dikatakan hadis tersebut hadis itu dikatakan makbul. Nah, ada hadis yang diterima itu dengan hadis makbul atau hadis sahih atau hadis hasan. Apa syaratnya? Yaitu ada al-adalah. Al-adalah itu adalah orang yang adil. Adil itu apa? Balik, ya, Islam tidak pernah membuat kefasikan. Nah, maka itu adalah orang-orang yang adil. Kemudian ada ad-dhabtu. Ya, ad-dhabtu itu kuat hafalannya, meski tak 100% sama persis, tapi dia terpelihara
itu dengan hafalan dia sendiri ataupun dengan kitab-kitabnya ataupun dengan buku-bukunya. Dia punya buku ya, kemudian dibaca. Makanya kalau kita di Mesir itu ada guru ya, membawa bukunya, kemudian ada pembaca yang disebut dengan mufti, maka seperti itu. Jadi kemudian ada al-ittisal sanad. Sanad itu mesti bersambung. Ya, sanadnya itu bersambung. Jadi kalau terputus daripada salah satu syarat hadis dan hasan ini, maka dia derajat hadisnya itu menjadi dhaif. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi faktor sudus, ya, tidak ada keganjilan ataupun keanehan dari sisi mata dan juga pada orang yang tersebut. Apakah orangnya cacat, apakah orangnya mungkin suul hifzi dan lainnya, atau mungkin karena sudah tua, jadi hafalannya mungkin tidak begitu kuat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada faktor illah al-qadihah. Jadi tidak memiliki cacat ataupun celah. Nah, illah ini tadi ini hanya bisa diverifikasi, hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang betul-betul pakar di dalam ilmu hadis, dalam meneliti sebuah hadis tadi untuk mendapatkan sebuah ilah. Apa ilah tersebut? Ini mungkin terjadi banyak tentang pada hadis-hadis yang mukhtalif, hadis-hadis yang bertentangan gitu loh. Hadis-hadis yang mungkin syekhnya atau gurunya itu ketika dia menyampaikan hadis kepada si A itu secara sempurna, kemudian dia menyampaikan kepada si B itu setengah, kemudian dia menyampaikan kepada si C sepotong atau secara makna saja, sehingga hadis-hadis tersebut ada sedikit agak keanehan ataupun keganjilan. Nah, maka di sini terjadi istilah. Tapi kalau ulama itu tadi ada metodenya itu ditardih ya Ustaz ya. Ditardih ataupun dijamak, dikumpulkan hadis tersebut, kalau bisa dikompromikan maka itu bisa diambil atau untuk diamalkan. Tapi kalau tidak bisa ya tidak bisa kita amalkan. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, nah jadi tidak bisa kita amalkan. Kemudian ada al-adil inda bihi ilahi. Al-adil ini apa? Adanya bantuan. Ya. Jadi hadis itu ada yuqbalu taqwiyah yang menerima penguatan daripada hadis-hadis lain. Ada juga la yajid tidak menerima. Ya, tidak bisa menerima. Yang tidak bisa menerima itulah yang disebut dengan hadis dhaif jiddan, asyadud dhafi. Itu tidak bisa. Ya, la yajid tidak bisa derajatnya itu terangkat ke atas. Akan tetapi kalau dia cuma dhaif saja, kemudian yang lain ada riwayat-riwayat yang sihah, kemudian ada jalur yang lain, ada mutaba'ah, ada syawahid dan lain sebagainya, maka hadis itu tadi yuqbalu taqwiyah. Nah, maka hadis itu menjadi terangkat. Maka hadisnya tersebut bisa naik derajatnya dari dhaif tadi menaik kepada hasan atau hasan liwairihi. Hasan liwairihi itu maksudnya apa? Hasan liwairihi itu maksudnya liwairihi itu dia dikuatkan dengan jalur yang lain, dengan hadis yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti silakan nanti kita diskusikan para asatidz semuanya. Mumpung ada tuan guru kita di sini, tempat kita bertanya, dan ada Ustaz Nabi Sallallahu dan Ustaz para asatidz yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dan mudah-mudahan bisa dari yang saya sampaikan dari ringkas itu hanya itu secuil daripada ilmu hadis, jadi hanya sedikit saja, ya kan? Hanya sedikit, dan ilmu hadis itu sangat luas. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Nabi dan Ustaz dan juga tuan guru kita yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian dari Pak Dosen ini. Capai pula hajat-hajat beliau untuk berjumpa dengan puasa ini. Baik, sebelum yang lain mengomentari dan memberikan pengayaan, saya minta kesediaan tuan guru kita dulu untuk membuka wacana lain atau menyampaikan hal-hal yang penting. Nanti setelah itu baru kita diskusikan dalam forum. Pada tuan guru dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadits dhaif. Ajma'a ijma'. Ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Yang ngomong begitu adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal 676. Sekarang 1441. Artinya 800 tahun yang lalu. Jadi ini cerita lama yang diangkat-angkat lagi. Kalau sudah ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif, ijma', maka melawan itu berarti melawan ijma'. Padahal dalam Islam ini Quran, hadis, ijma'. Jadi kalau ada orang menolak beramal dengan hadis dhaif berarti menolak ijma'.
itu konsensus, kesepakatan ulama. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif, lalu kemudian Imam Bukhari sendiri meriwayatkan hadis dhaif dalam kitab Adabul Mufrad. Coba ada satu juz ya, kitab Adabul Mufrad tentang adab-adab. Di situ banyak hadis dhaif. Itu menunjukkan bahwa Imam sekaliber Bukhari pun meriwayatkan hadis dhaif. Lebih hebat lagi dari Imam Bukhari, guru dia Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, coba tengok, baca yang mentashih, yang berserakan sekarang hadis Musnad Ahmad bin Hanbal itu di Sahih Dhaifnya itu oleh Syuaib Al-Arnaud. Nanti di bawah komentar Syuaib Al-Arnaud, hadisun dhaif, hadisun dhaif. Masuk akalkah Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dhaif? Tak tahukah dia bahwa hadis itu sahih? Tahu dia hadis sahih, tahu dia hadis dhaif. Kenapa diriwayatkannya? Perbuatannya itu menunjukkan tidak ada yang lebih kuat daripada perbuatan. Kalau hanya sekedar ucapan, andai Imam Ahmad berkata boleh meriwayatkan hadis dhaif, lalu kemudian ada perbuatannya, mana yang lebih kuat? Qauli atau fi'li? Fi'li. Perbuatan Imam Bukhari meriwayatkan hadis dhaif dalam Adabul Mufrad. Perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal lebih hebat lagi dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Coba lihat dalam Ar-Risalah itu, banyak sekali dia muat hadis dhaif. Lebih hebat lagi dari Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Makanya kitab Muwatta di bawah Bukhari Muslim. Kalau dari segi keilmuan, alim Imam Malik. Kalau dari segi tahun, Imam Malik meninggal 179, Imam Bukhari meninggal 256, Imam Muslim 261. Jauh sekali. Abad kedua dengan abad ketiga, satu abad. Lalu kenapa Muwatta itu levelnya di bawah Bukhari Muslim? Karena hadis dhaifnya banyak, yang disebut dengan balaghat. Balaghat artinya ketika Malik berkata balaghani an siqah, telah sampai hadis ini kepadaku dari siqah. Tak disebutnya sanadnya secara sempurna, walaupun setelah diteliti oleh Imam Ibnu Abdul Bar, 40 tahun habis umur Imam Ibnu Abdul Bar meneliti sanad Muwatta itu, akhirnya semua hadis Muwatta itu ternyata muttasil. Yang putus-putus itu disambung balik oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asani. Jadi kitabnya yang paling lengkap, paling panjang, menunjukkan bahwa walaupun orang Maroko tetap lebih utama Muwatta daripada Sahih Bukhari Muslim. Makanya Maliki, mereka ke Imam Malik ini. Makanya judul jurusan kami dulu di Darul Hadis namanya Asanidul Muwatta was Sahihain. Muwatta dulu baru Sahih Bukhari Muslim. Karena kalau dikatakan kepada mereka, kenapa kalian mendulukan Muwatta? Muwatta kan hadisnya dhaif. Kata siapa dhaif? Itu banyak yang putus. Buka kata dia Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar sudah yuwassilu, disambungkannya sanad, kecuali hanya 4 hadis yang tak dapat dia. Sedangkan masalah rijal, maka rijal maksudnya perawi-perawi itu, rijal Muwatta lebih sahih daripada rijal Bukhari dan Muslim. Karena dalam Bukhari Muslim ada ruwat al-mutakallamu fihi, yang ulama jarah wa ta'dil ikhtilaf. Begitu juga dalam sahih. Nah, itu saya tulis dalam risalah magister Yang tesis saya. Judul tesis saya Rijalul Muwatta wa Sahihain alladzina dha'afahumun Nasai. Rawi Bukhari dan rawi Muslim yang didhaifkan oleh Nasai. Periwayat Sahih Bukhari tapi didhaifkan oleh Nasai. Ternyata Imam Nasai minal mutasyaddidin, sedangkan yang lain mensahihkan. Nah, itu tentang masalah argumen. Jadi kita
kita tidak membawa orang awam itu terlalu berkutat pada teori, tapi simpel saja hujah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dhaif, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dhaif, Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dhaif, Imam Malik bin Anas meriwayatkan hadis dhaif. Kau tahu ustaz kau tak meriwayatkan hadis dhaif? Karena kalau dibawa pakai mustalah hadis mereka bingung. Iya. Dan bisa dibuatkan dalam bentuk tanya jawab. Tanya jawab antara si A dengan si B. Misalnya dialog dua. Kami tidak mau menerima hadis dhaif. Kenapa? Di dalam bentuk simpel sederhana, dalam bentuk administratif, dalam rangka mensosialisasikannya. Kami nggak mau menerima hadis dhaif. Kenapa? Kata guru kami gitu. Nah, baru keluar muncul argumentasi. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dhaif dalam Adabul Mufrad, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dhaif dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Malik meriwayatkan hadis dhaif dalam kitab Muwatta. Kok bisanya ustaz kalian tak mau meriwayatkan hadis dhaif? Jadi ketika orang baca argumentasinya kuat, simpel. Kemudian tentang masalah yang tadi itu teorinya ada hadis dhaif yang tak tertolong sama sekali, walaupun banyak dia tak tertolong. Contohnya tentang man hafiza ala ummati arba'ina hadis. Siapa yang menghafal 40 hadis, ujungnya macam-macam tuh. Ada nanti usyira yaumal qiyamati ma'a zumratil fuqaha wal ulama. Ada yang ujungnya kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Banyak. Itu hadis itu walaupun banyak jalurnya tak tertolong, la yanjabir, maka dia tetaplah dhaif. Hadis itu dhaif tapi bisa tertolong, naik derajatnya menjadi hasan. Saya berpikir begini, ini sebuah metode.